Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Junior kecil, apakah kita akan dirugikan? Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Siswa mana yang mau lebih dulu? Lin Jiayi bertanya ketika dia melihat kelompok siswa asrek dengan cepat meletakkan barang-barang mereka. Biarkan aku pergi dulu. Ye Xiaosheng mengajukan diri. Dengan mengangkat tangannya, dia berbalik untuk melihat siswa lain dan mengangguk pada mereka. Awalnya Yu Hao tidak memiliki kesan yang baik tentang saudara Seng ini sebagai orang asing di tempat yang tidak dikenalinya. Keberaniannya membuat Yu Hao hormat. Seorang guru membimbing Ye Xiaosheng ke skala pengukuran dan berkata, "Jangan gugup dan rilekskan tubuhmu. Akan ada seberkas cahaya yang memindai tubuhmu dari atas ke bawah. Seluruh proses tidak akan membahayakanmu. Itu hanya akan merekam kondisi tubuhmu serta tinggi dan berat badanmu." Baik, Ye Xiaosheng mengangguk dan tidak berbicara. Sisa siswa memusatkan perhatian mereka pada dirinya. Mereka berdua penasaran dan gugup. Skala pengukuran ini adalah pilar melingkar yang tinggi. Balok kristal memanjang dari atas ke bawah bagian depan skala. "Bersantailah, ini akan segera dimulai," kata guru itu. Semua orang merasakan gelombang kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya. Itu adalah yang paling jelas di lengannya, di mana mereka bisa melihat cahaya putih berkedip. Setelah itu, bagian atas skala pengukuran fisik menyala dengan kipas cahaya putih, melintas sekitar 1 meter persegi perlahan turun dari bagian atas pilar. Ye Xiaosheng gugup, tetapi dia berusaha untuk rileks. Dia menegang dan tidak bergerak sedikit pun. Lin Jiayi mengangguk ketika dia menyaksikan dari satu sisi cahaya putih perlahan bergerak dari kepalanya ke bawah saat memindah Ye Xiaosheng. Guru lain sudah mulai merekam dan melaporkan hasilnya. Kekuatan fisik peringkat 54, keuletan fisik peringkat 61, undulasi kekuatan jiwa peringkat 62, tinggi 182 cm, berat 81 kg, panjang lengan kiri, tidak ada tulang roh yang ditambahkan. Evaluasi Kaisar Jiwa, peringkat yang disebutkan dalam pengukuran terkait dengan kekuatan jiwa seseorang. Dalam kasus Ye Xiaosheng, ia adalah Kaisar Jiwa peringkat 62 yang memiliki kekuatan fisik yang sesuai dengan Raja Jiwa peringkat 54 dan keuletan fisik yang sesuai dengan Kaisar Jiwa peringkat 61. Sepanjang seluruh proses pemindaian, guru yang bertanggung jawab untuk merekam sebenarnya melaporkan lebih dari 30 data yang berkaitan dengan tubuh Ye Xiaosheng. Ye Xiaosheng terkejut. Terbukti data secara akurat mengungkapkan kondisi fisiknya. Dia merasa seperti telah ditelanjangi dan diukur pada saat ini. Yu Hao juga sangat terkejut. Alat jiwa ini sebenarnya sangat mampu melakukan ini. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini berarti kemampuan tersembunyi miliknya akan terekspos? Dari segi kekuatan fisik, dia jauh lebih unggul dari yang lain. Apa yang harus dia lakukan? Yu Hao mengerutkan alisnya. Saat dia berdiri di sana, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemajuan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu di bidang alat jiwa mungkin menggagalkan rencana mereka. Hecaito memikirkan masalah yang sama dan berbalik untuk melihat Yu Hao. Dia bertanya pada Yu Hao bagaimana mereka harus melanjutkan ini. Menggunakan matanya untuk memberikan kode. Pengukuran tubuh Ye Xiaoshi telah selesai dan dicatat. Lin Jiayi memberi isyarat kepada siswa berikutnya untuk melakukan pengukuran. Butuh sekitar 1 menit untuk memindai setiap siswa. Meskipun Yu Hao dan Hecaito ada di paling belakang, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bisakah dia menggunakan imitasi untuk meniru kondisi tubuh orang lain? Ini adalah kemungkinan pertama yang difikirkan Yu Hao, namun ia membantah kemungkinan itu segera. Itu karena dia tidak mungkin meniru seluruh tubuh orang lain. Dia tidak mungkin
mengubah dirinya untuk menjadi orang lain, dia akan diekspos dengan seperti itu. Selanjutnya, akan ada undulasi kekuatan jiwa jika dia menggunakan keterampilan jiwanya. Echa itu menatap Yu Hao dengan cemas saat dia mulai berkeringat. Yu Hao menyentuh lengannya dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Senior kedua, itu akan baik-baik saja, kita akan menemukan jalan keluar. Tidak masalah jika mereka mengetahuinya. Mari kita selangkah demi selangkah, karena mereka tidak akan membiarkanku tetap rendah hati." Maka ketika dia berbicara sampai di sini, dia menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di atas mereka. Para siswa mengambil pengukuran mereka satu persatu. Ekspresi Lin Jiayi juga mulai berubah serius. Para siswa yang dikirim Shrek memang lebih unggul dari siswa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dalam hal kekuatan fisik. Bahkan murid aula kebajikan termasyur tidak bisa menyainginya. Penting untuk dicatat bahwa mereka adalah siswa sekolah senjata roh Akademi Shrek. Tubuh mereka sudah sangat kuat. Lalu, seberapa kuatkah para siswa sekolah roh pelindung? Lin Jiayi menghela nafas dalam hatinya. Shrek memang sesuai namanya sebagai akademi top di benua. Wow, murid ini luar biasa. Mata Lin Jiayi menjadi cerah ketika dia melihat siswa berikutnya yang berjalan ke skala pengukuran fisik. Siswa ini adalah yang ke-9. Kulitnya menyerupai anggota bangsawan Kekaisaran Ryu. Kulit kecoklatan Hecha itu menarik perhatian Lin Jiayi. Meskipun tidak semua anggota bangsawan Kekaisaran Ryu memiliki kulit yang kecoklatan, hampir semua individu Kekaisaran Ryu dengan kulit kecoklatan adalah anggota bangsawan. Itulah sebabnya warna kulit gelap adalah yang paling elegan di Kekaisaran Ryu. Tinggi Hecha itu sekarang lebih dari 2 meter. Ketika cahaya dari skala pengukuran memindainya, suara guru yang merekam hasilnya mencapai nada yang lebih tinggi. Kekuatan fisik peringkat 70, keuletan fisik peringkat 65, kekuatan jiwa peringkat 51. Saat dia berbicara sampai di sini, guru mengangkat kepalanya untuk melihat Hecha itu. Dia adalah raja jiwa peringkat 51, tetapi tubuhnya sekuat sage jiwa 7 cincin. Meskipun kekuatan seorang guru jiwa tidak sepenting kekuatan jiwanya, masih sangat penting bagi seorang insinyur jiwa untuk memiliki tubuh yang kuat. Setidaknya ini akan memberinya kemampuan untuk membawa alat jiwa yang lebih berat. Pupil Lin Jiayi menyusut. Apakah orang ini aneh? Di mana Shrek menemukan orang ini? Dari datanya sepertinya dia dibuat khusus untuk menjadi seorang insinyur jiwa. Usia 17 tahun, tinggi 2 meter, berat 110 kg, menambahkan tulang dan kerangka roh. Anak kecil, kamu seperti bentuk manusia dari binatang jiwa. Guru yang melakukan rekaman berseru. Itu bukan hari pertamanya melakukan tugas seperti ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang seusia Hecha itu memiliki kondisi fisik yang hebat. Dia memiliki kekuatan seorang raja jiwa, tetapi aspek lain dari tubuhnya setidaknya pada tingkat seorang kaisar jiwa itu sangat mengejutkan. Tidak hanya guru Akademi Teknik Kekaisaran Ryu terkejut, tetapi bahkan siswa Akademi Shrek tertegun. Ketika mereka semua melihat Hecha itu, mereka tidak akan begitu terkejut jika Hecha itu adalah murid halaman dalam, tetapi mereka jelas menyadari bahwa dia adalah murid pewaris guru Fan Yu. Dia adalah raja jiwa berusia 17 tahun dan jelas memiliki kemampuan untuk memasuki halaman dalam. Ekspresi Yi Shaosheng berubah drastis. Matanya sedikit melotot saat dia menatap Hecha itu. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Lin Jiayi menatap Hecha itu, yakin bahwa dia adalah siswa utama yang dikirim oleh Shrek. Selain itu, lencana insinyur jiwanya yang menunjukkan bahwa ia adalah insinyur jiwa kelas 6, kekuatan jiwa raja jiwa, insinyur jiwa kelas 6, 17 tahun. Ketiga data ini sudah cukup. Lin Jiayi mengangguk ke arah guru yang mencatat hasilnya, dan guru itu menandai nama Hecha itu. Hecha itu mundur dari skala pengukuran dan mengambil alat jiwa tipe penyimpanannya yang telah ia berikan kepada Yu Hao. Setelah itu, Yu Hao menyerahkan alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Hecha itu sedikit khawatir ketika dia melihat juniornya. Yu Hao tersenyum percaya diri dan mengangguk. Setelah itu, dia berjalan menuju skala pengukuran fisik jiwa. Dia menarik nafas dalam-dalam sementara cahaya keemasan bersinar di matanya. Murid, rilekskan tubuhmu. Guru yang bertanggung jawab
atas skala pengukuran jiwa menyarankan pada Yu Hao. Yu Hao mengangguk dan bersantai. Dia sudah memutuskan jika mereka tidak membiarkannya bersembunyi, maka dia akan membiarkan mereka melihat kecemerlangan sejati. Cahaya kemasan di matanya memudar. Setelah analisis terperinci tentang skala pengukuran tubuh fisik dari dekat, Yu Hao berhasil mencatat seluruh strukturnya di kepalanya, termasuk pengembangan susunan formasi. Yu Hao sudah mulai menyerap kekuatan spiritual di segel kedua Koko Tianmeng saat budidayanya meningkat. Bahkan Penatua Xuan tidak mengetahui informasi ini, tetapi deteksi spiritual Yu Hao tidak hanya dapat meningkatkan jangkauan spiritual, tetapi juga dapat meningkatkan intensitasnya. Dengan kultivasinya saat ini, ia bisa menghafal susunan struktur dan formasi ala jiwa kelas 6 yang tidak digunakan. Dengan deteksi spiritual, ini adalah senjata mematikannya saat datang ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Catatan ini akan sangat penting bagi pengembangan skala senjata Rose Rake di masa depan. Skala pengukuran fisik jiwa ini adalah target pertamanya untuk hari ini. Yu Hao yakin bahwa skala pengukuran fisik jiwa adalah alat jiwa kelas 6. Melalui deteksi dan pengamatan susunan formasinya, dia tidak menemukan masalah dan dia benar-benar mencatat informasi pada skala pengukuran tubuh jiwa ini. Saat ini ia melangkah ke skala pengukuran fisik. Ia menyelesaikan catatan susunan formasinya. Namun jumlah informasi yang rumit itu terlalu besar untuk diingat dalam jangka panjang. Yu Hao paling tidak bisa memasukkan ke memori selama 2 jam sebelum dia melupakannya. Jadi dia harus menggambar apa yang bisa dia ingat sesegera mungkin, atau memperkuat ingatannya lebih jauh. Kekuatan spiritual Yu Hao hampir habis 10% begitu saja dengan melakukan ini. Cahaya putih dari skala pengukuran jiwa menyala dan memindainya dari atas ke bawah. Yu Hao menyipitkan matanya saat dia menarik kembali kekuatan rohaniahnya. Kekuatan fisik peringkat 62, kekuatan fisik peringkat 68, undulasi kekuatan jiwa peringkat 40, tinggi 180 cm, berat 74 kg, panjang lengan kiri, usia 14 tahun, menambahkan tulang lengan kiri dan kanan. Evaluasi akhir. Serangkaian angka di depan mereka membuat semua orang kaget. Seluruh ruangan pengukuran berada dalam keheningan. Meskipun Hecha itu dievaluasi sebagai raja jiwa berdasarkan data yang muncul, semua orang terpana melihat usia Yu Hao dan kekuatan jiwa peringkat 40-nya. Namun karena dia belum memiliki cincin jiwa keempat, dia adalah masih penatua jiwa, tapi telah mendapatkan lebih dari peringkat 60 dalam 2 aspek lain. Selain tertinggal di belakang Hecha itu dalam kekuatan fisik, yang paling penting dia memiliki 3 tulang roh yang lebih dari Hecha itu. Bip, bip, suara aneh datang dari skala pengukuran jiwa. Guru yang bertanggung jawab atas hasil rekaman tertegun. Dia berkata, jumlahnya berantakan. Skala pengukuran fisik jiwanya tidak berfungsi. Monster. Orang ini monster. Ketika dia melihat Yu Hao lagi, matanya bahkan menunjukkan syok dan ketakutan. Yu Hao mengamatinya dengan tenang. Dia melangkah keluar dari skala pengukuran tubuh jiwa dan berkata dengan lembut, aku dari Akademi Shrek. Akademi Shrek memiliki nama lain, yaitu Akademi Monster. Moto sekolah kami hanya memelihara monster, bukan orang biasa. Terima kasih atas pujian Anda. Yi Shaoxian terkejut ketika dia melihat Yu Hao kembali ke sisi Hecha itu. Dia tidak menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, harus ada pengukuran lain untuk kesombongan. Lin Jiayi menelan ludah dan menatap Yu Hao. Dia heran. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia telah melihat banyak siswa berbakat dalam perannya sebagai direktur pengajaran Akademi Teknik Jiwa terbaik di benua, tetapi dia harus mengakui Yu Hao memiliki salah satu kondisi tubuh paling tidak normal yang pernah dilihatnya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya ketika mereka seusianya. Baik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen memiliki peringkat kekuatan jiwa yang lebih baik, namun kekuatan fisik mereka memucat. Untungnya kekuatan jiwa Yu Hao tidak terlalu besar. Lin Jiayi berusaha menenangkan dirinya. Dia mengangguk pada Yu Hao dan tersenyum. Anak kecil, tubuhmu memang sangat kuat, tidak heran kamu berada di Akademi Shrek. Dia memuji.
Sebelum ini, Yu Hao tidak menarik perhatiannya. Dia melihat sekilas lencana insinyur jiwa kelas 3 Yu Hao dan menghela nafas lega. Setidaknya kelas insinyur jiwa Yu Hao normal. Lin Jiayi berkata, baiklah, kita masih memiliki 2 tes lagi untuk dilakukan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Jadi, mari kita lanjutkan. Izinkan aku untuk memperkenalkan subjek dari tes kedua. Tes ini akan mengukur kekuatan kalian. Kalian tidak bisa menggunakan alat jiwa untuk ujian, tetapi kalian bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan kalian. Kekuatan sangat penting bagi seorang insinyur jiwa yang diperlukan untuk mengendalikan alat jiwa berukuran besar. Skala pengukuran kekuatan jiwa itu lebih besar dari skala pengukuran tubuh jiwa atau pengukuran fisik. Tidak ada seorang pun dari Shrek yang tahu terbuat dari apalah jiwa ini. Tes kekuatannya sangat sederhana. Seseorang hanya perlu memukul dengan sekuat tenaga. Ledakan-ledakan terdengar berulang kali. Para siswa Akademi Shrek ini tidak unggul dalam ujian ini. Bagaimanapun mereka berasal dari sekolah senjata roh dan lebih fokus pada peningkatan kekuatan jiwa mereka. Bahkan cincin jiwa mereka terfokus pada peningkatan kekuatan jiwa. Tak satu pun dari mereka yang dievaluasi di atas peringkat 60 dalam tes ini, termasuk Yi Shaosheng. Sekarang giliran He Chaito lagi. He Chaito dan Yu Hao saling memandang. Mereka tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memahami apa yang diperlukan orang lain. He Chaito berjalan ke skala pengukuran kekuatan jiwa. Dia membandingkan ukuran tinjunya dengan titik yang mencolok. Sama seperti semua orang berpikir dia akan memukul titik yang mencolok, dia tiba-tiba berteriak, "Aku punya cerutu besar!" Bam! Ye Shaosheng terpeleset dan jatuh ke lantai. Kepalanya bahkan menabrak sisi skala pengukuran kekuatan jiwa. Semua orang menegang. Tiba-tiba ketika melihat He Chaito memegang cerutu besarnya, dia memasukkan cerutu itu ke mulutnya dan menyalakannya dengan setitik api sebelum menarik nafas dalam-dalam. Cerutu besar yang memperkuat kekuatan ini adalah keterampilan jiwa kedua He Chaito. Mahasiswa, kamu tidak bisa merokok di akademi. Saat seorang guru mencoba untuk memperingatkannya, mata He Chaito terbuka lebar. Dia membawa kaki kirinya ke depan dan meninju dengan tangan kanannya, memukul skala pengukuran kekuatan jiwa di depannya. Sebuah getaran besar menyebar. Tes kekuatan dan tes terakhir kelincahan berjalan dengan beberapa keterkejutan. Baiklah, tes akan berakhir di sini. Para guru akan membawa kalian semua ke asrama sebentar lagi. Akademi telah mengatur satu kamar bersama dengan kamar kecil untuk kalian masing-masing. Aku harap kalian semua menyukai tempat ini selama 2,5 tahun ke depan. Seragam kalian juga akan dikirim besok. Mereka semua dialokasikan ke kamar di lantai atas wilayah asrama kelas 6. Saat Yu Hao memasuki kamarnya, dia dengan cepat mengunci pintu dan berjalan ke satu sisi. Cahaya keemasan melintas di dahinya dan mata ketiganya perlahan terbuka. Dia menutup kedua matanya yang lain, lalu hanya menggunakan mata takdir untuk mengamati dunia di sekitarnya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya di bawah pengaruh mata takdir. Bahkan tungau debu terkecil tidak akan luput dari deteksinya. Seluruh proses berlangsung sekitar 1 menit ketika mata takdirnya akhirnya tertutup. Yu Hao hanya bisa mengangguk puas. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu belum memasang perangkat pemantau di kamar mereka yang bisa dianggap cukup murah hati. Dia tidak berani menunda lagi dan dengan cepat duduk di depan meja di kamarnya. Dia mengambil kertas dan pena dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan kemudian mulai merekam menulis detail dari 3 alat jiwa yang telah dilihatnya. Ini adalah tanggung jawab besar Yu Hao. Dia sadar bahwa dengan merekam susunan struktur dan formasi setiap alat jiwa yang dia lihat, dia akan membantu Akademi Shrek meningkat. Struktur kompleks dan susunan formasi mereka perlahan direkam oleh Yu Hao. Dia mengambil 2 jam untuk menuliskan semuanya dan bahkan memasukkan evaluasinya sendiri tentang 3 alat jiwa ini. Yu Hao berhasil mengembangkan pemahaman yang lebih dalam saat dia mencatat struktur dan susunan formasi mereka. Dia menghela nafas ketika dia menyadari itu bahkan bukan karya terbesar Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Namun dia sudah bisa merasakan kesenjangan besar antara Shrek dan Ryu.
Terlepas dari pemahaman yang lebih dalam yang ia dapatkan dari mereka, Yu Hao hampir tidak bisa memahami sepertiga dari 3 alat jiwa yang baru saja direkamnya. Namun, menurut standar Shrek, dia sudah di level instru jiwa kelas 6. Meskipun memiliki kekuatan spiritual yang besar, dia masih lelah. Setelah selesai menulis, jadi dia pergi ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Seperti apa situasinya? Jing Hongchen bertanya pada Lin Jiayi. Lin Jiayi berkata yang paling menonjol dari mereka adalah He Chaito. Kekuatannya telah mencapai peringkat 70. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa ia adalah seorang master jiwa tipe makanan dan jiwa bela dirinya harusnya adalah cerutu. Tubuhnya telah mencapai tingkat seorang kaisar jiwa meskipun dia hanya raja jiwa. Dia peringkat pertama dalam ketiga tes. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Jing Hongchen bertanya. Lin Jiayi menjawab, dia sangat luar biasa. Selamat tes fisik, kekuatan, dan keuletannya agak luar biasa. Namun, kecepatan reaksinya normal. Aku mengamatinya dengan cermat dan aku tidak percaya bahwa itu disengaja. Selanjutnya, ia sebenarnya memiliki 3 tulang roh. Ketika skala pengukuran tubuh jiwa kita mencoba menganalisisnya, jumlahnya menjadi kacau. Karena itu aku curiga ia memiliki tulang roh eksternal. Dia tidak seperti seorang insil jiwa, tetapi lebih seperti seorang master jiwa yang berbakat. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 40, namun ia belum mendapatkan cincin jiwa keempatnya untuk mencapai terobosan. Ini juga cukup mencurigakan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.